Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Baik, alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam pelajaran fikih di pekan ini. Namun sebelum pelajaran ini kita buka, seperti biasa, Bapak minta kita mengawali semua kegiatan ini dengan diawali dengan doa. Ada doa, silakan dimulai bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kenapa segala sesuatu itu harus dimulai dengan doa? Terutama dalam pembelajaran ini harapannya semoga ilmu yang akan kita pelajari oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat dan Barokah. baik, Bapak absen dulu. Alfa Hasanah, Atiko, Azizatul Syifa, Erika, Faizatul Aulia, Fatimatul Zahra, Fika, Lili Zahra, Mufarroha, Nadia Safira, Nur Hafifah, Nurul Lifi, Putri Melisa, Rosana Adelia, Sayyid Okta, Siti Fatilah, Nawalul Askia. Alhamdulillah. Berarti semua hadir lengkap. Semangat ya ikuti pelajaran hari ini. Untuk menambah semangat itu, terutama semangat nasionalisme tidak boleh kita lupakan ya. Jadi sebelum pelajaran ini kita lanjut, Bapak minta kalian untuk berdiri semua guna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin oleh DJ-nya. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sana aku berdiri jadi pandu ibu.
kembali. Jadi memupuk rasa nasionalisme itu penting, karena ada makalah yang mengatakan hubul waton minal iman, mencintai negara itu sebagian daripada iman. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia yang damai, bisa belajar tiap hari yang tenang. Baik, pelajaran yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sholat 5 waktu. Namun sebelum itu Bapak ingin bertanya terkait pelajaran kemarin. Apakah ada yang masih ingat tentang tata cara bersuci? Ya, tata cara bersuci itu apa? Bersuci yang kemarin kita bahas macam-macam najis, ada yang masih ingat? Ada berapa macam-macam najis? Ada 3. Kemudian ada? Ya. Kenapa? Ada sangkut pautnya dengan pelajaran kemarin? Karena yang akan kita bahas sekarang tentang sholat tidak mungkin sah, sholat tidak mungkin diterima kalau tidak bebas dari ada dana. Maka setelah tahu kemarin juga kita lanjutannya tentang sholat. Baik Allah sholatan diwajib tuhur, tidak diterima sholat seseorang itu jika tidak dalam keadaan suci. Alhamdulillah kemarin masih ingat semua. Sekarang habis ini yang akan kita bahas tentang sholat 5 waktu. Namun sebelumnya kita akan perlihatkan dulu tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mengemukakan waktu diwajibkan melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Ini yang harus kalian pahami nanti di materi yang akan kita bahas, kita jelaskan, kita simak bersama itu. Yang pertama adalah mengemukakan waktu yang diwajibkan melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu itu kan ada 5, waktunya berbeda-beda. Kemudian mengkualifikasikan bahwa sholat 5 waktu merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Jadi sholat itu di samping perintah, itu adalah kewajiban kita selaku umat manusia yang diciptakan Allah untuk beribadah. Kemudian memadukan karakter tertib. Kemudian menjelaskan pengertian dasar rukun sholat fardu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian merangkum syarat-syarat wajib dan rukun sholat fardu 5 waktu. Kemudian menguraikan hal-hal atau perkara yang dapat membatalkan sholat 5 waktu. Sedangkan yang tujuan yang terakhir adalah nanti mencontohkan tata cara pelaksanaan sholat 5 waktu yang benar dan sesuai ketentuan syarat. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya, seperti biasa, seperti pertemuan kemarin, Bapak nanti akan membagikan lembaran. Tugasnya yang pertama adalah membuat kelompok seperti kemarin saja, 4 orang. Kemudian nanti kalian simak video yang akan kita lihat. Videonya nanti disimak bersama-sama, kita perhatikan bersama-sama, kemudian dirangkum, ya, didiskusikan dengan kelompoknya untuk nanti dipresentasikan ke depan secara bersama-sama dengan kelompoknya. Baik, sebelumnya Bapak tes dulu, ya, Bapak tes dulu tentang sholat. Apakah ada yang tahu sholat itu apa? Sholat adalah doa. Kemudian sholat berikutnya apa? Sholat adalah rukun Islam. Itu sudah umum itu. Sholat adalah rukun Islam. Namun ada pengertian yang menjelaskan bahwa sholat itu adalah sebuah proses, sebuah kegiatan yang diawali salam, kemudian diawali takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam.
Baik, Bapak bagikan lembarannya untuk diperhatikan ya. Nanti didiskusikan sesuai kelompoknya ya. Ya. Baik, silakan anak-anak kuliah sekalian diamati kemudian disimak penjelasan materi dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema materi sholat 5 waktu. Pengertian dan hukum sholat 5 waktu. Kita akan sedikit menyinggung tentang bahwa sholat adalah rukun dari Islam. Yang nomor 2 adalah mengerjakan sholat. Kemudian sholat juga sebagai pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Kemudian ada hadis lain yang menyatakan bahwa yang pertama telah nanti akan dihisab ketika kita wafat itu adalah sholat. Jadi kewajiban untuk melaksanakan sholat diberitahukan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Sholat 5 waktu hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat akan mendapat kerugian di dunia dan akhirat, dan pastinya akan diadab oleh Allah. Sholat dan waktunya. Ketentuan waktu sholat fardu. Sholat dibagi 5. Yang pertama adalah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Sedangkan waktu sholat zuhur menurut penjelasan kitab fikih adalah ketika matahari condong ke arah barat. Kalau waktu sekarang kira-kira antara pukul 12 sampai jam 15 sore. Kemudian memasuki waktu sholat asar. Kapan waktu sholat asar? Yaitu ketika berakhirnya waktu zuhur antara pukul 3 sore sampai pukul 18. Begitu seterusnya. Kemudian memasuki sholat maghrib. Kapan itu waktu sholat maghrib? Antara sekitar pukul 18 sampai 19. Sejak matahari terbenam sampai hilangnya mega atau mendung awan berwarna merah. Kemudian memasuki waktu sholat isya, yaitu sejak hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar shadiq antara pukul dari jam 19 malam sampai jam 4 subuh. Sedangkan waktu sholat subuh adalah sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari atau kira-kira pukul 4 sampai pukul setengah 6 pagi. Kemudian yang berikutnya adalah yang akan perlu diketahui bahwa syarat untuk seseorang boleh melakukan sholat atau seseorang diwajibkan sholat itu yang pertama ada 5. Yang pertama adalah orang itu boleh atau wajib melaksanakan sholat jika beragama Islam. Jadi seseorang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan sholat atau tidak dikenai wajib sholat. Yang kedua adalah suci, baik suci dari hadas ataupun suci dari najis, sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian berakal dan sudah balik. Jadi orang yang gila atau orang yang kehilangan akal dan artian tidur dan lain sebagainya, maka tidak dikenai wajib sholat sampai orang tersebut sadar. Yang keempat, syarat wajib sholat adalah telah sampai ajaran Islam kepadanya. Di sini dimaksudkan bahwa seseorang jika sudah mengetahui kewajiban sholat, maka seorang tersebut sudah memenuhi syarat untuk wajib sholat.
Yang kelima, syarat wajib sholat adalah terjaga atau tidak tidur. Bagaimana yang tadi dibahas tentang syarat wajib sholat yang ketiga itu, nah itu berakal, dalam artian akalnya masih sempurna. Kemudian berikutnya adalah syarat sah sholat. Jika tadi kita membahas tentang syarat kewajiban seseorang bisa melaksanakan sholat, maka yang kita bahas kali ini adalah syarat sah sholat, di mana jika syarat ini tidak terpenuhi maka sholatnya menjadi tidak sah. Nah itu ada 5 syarat sahnya. Yang pertama adalah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua adalah suci badan, pakaian dan tempat yang akan digunakan ketika sholat. Sedangkan yang ketiga adalah syarat sahnya adalah menutup aurat, baik bagi laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan ketentuan yang nanti akan kita bahas. Yang keempat adalah telah memasuki waktu sholat. Jadi jika sudah memasuki waktu sholat zuhur, maka itu sholat zuhur, sebelum itu seterusnya. Sholat asar, maka sholat asar waktunya. Tidak boleh jika sebelum zuhur, misalnya 11 kemudian kita ingin melakukan sholat zuhur, itu tidak sah sholatnya karena belum memasuki waktu sholat. Sedangkan yang kelima adalah menghadap kiblat. Kemudian setelah kita mengetahui syarat wajib dan syarat sah sholat, kita masih membahas tentang rukun sholat, di mana rukun sholat itu sendiri adalah sama penting. Dalam artian jika ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi maka sholatnya pun juga tidak sah. Yang pertama, rukun sholat itu ada 13 perkara, ada 13 macam. Yang pertama adalah niat, kemudian berdiri bagian waktu, kemudian mengucapkan takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, rukuk dengan tumanina, i'tidal dengan tumanina, sujud 2 kali dengan tumanina, duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk tasyahud awal, kemudian membaca tasyahud akhir, kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW juga menjadi rukun penting dalam sholat. Kemudian mengucapkan salam, dan yang terakhir adalah tertib. Jadi catatannya, jika seseorang dari 13 rukun ini ada satu yang tidak dilakukan, maka berakibat sholatnya menjadi tidak sah. Batalnya sholat. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat ada 10 perkara. Yang pertama adalah meninggalkan salah satu rukun yang tadi 13 sudah kita bahas itu. Kemudian tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat dengan sengaja. Dari syarat sholat yang tadi, baik syarat sholat sahnya maupun syarat wajibnya. Kemudian yang membatalkan sholat adalah berkata-kata dengan sengaja, bergerak sebanyak 3 kali dengan berturut-turut, kemudian makan dan minum walaupun sedikit, kemudian tertawa terbahak-bahak, kemudian ketika sholat terkena najis, kemudian berhadas kecil atau besar ketika melaksanakan sholat, misal keluar kencing walaupun sedikit, itu dapat membatalkan sholat. Kemudian mendahului imam sebanyak 2 rukun berturut-turut, misalnya imam masih rukun, kemudian makmumnya sudah ibadah bahkan sujud, itu dapat membatalkan sholat. Kemudian berubahnya niat di sini maksudnya ketika dari awal kalian niatnya sholat zuhur, kemudian di pertengahan kalian niatnya sholat asar, maka perubahan tersebut menjadi hal yang dapat membatalkan sholat. Baik, sudah kita perhatikan bersama-sama barusan tentang materi sholat. Sekarang tugas selanjutnya adalah membacakan dulu peta konsep dari penjelasan barusan di depan. Silakan Musibah. Jadi biar lebih mudah dipahami tentang video itu, kita minta teman kita untuk menuliskan peta konsep atau bagian tentang materi yang sudah disimak secara bersama-sama barusan.
Baik, sambil tunggu teman kita nulis, kita harus tahu bahwa sholat itu adalah hal yang paling penting. Jadi setelah kita tahu bahwa sholat itu wajib, sholat itu fardu ain bagi setiap muslim, kita harus istilahnya punya rasa tanggung jawab, rasa pengabdian kepada Allah, rasa ikhlas untuk terus melakukan sholat. Jadi sadari bahwa sholat itu perintah agama, namun kita melakukannya harus jelas karena Allah. Seperti Yogyakul Adawiyah itu, atau wali-wali yang lain, ulama-ulama yang lain yang mengatakan bahwa sholat itu bukan karena takut neraka. Sholat itu bukan karena kita ingin mengharap surga. Tapi adalah sholat karena semata-mata karena kita mengharap ridhonya Allah. Jadi pentingnya menjaga sholat lima waktu. Kalau sholat saja sudah ditinggal, ya gimana ibadah yang lain? Sedangkan sholat itu kalau di dalam hadis, sholat lima dulu. Sholat itu adalah tiangnya agama. Bayangkan kalau rumah nggak ada tiang gimana? Mungkin roboh. Ya. Jadi kalau kita mengerjakan sholat, kita melaksanakan sholat, kita mendirikan sholat lima waktu itu, otomatis kita sedang merawat rumah kita, merawat tiang agama kita. Karena sholat itu adalah yang menjadi pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Kalau kita tidak sholat ya sama saja, ya sama saja dengan orang kafir. Jadi kalian telah tahu hukum sholat dan seterusnya itu yang tadi dibahas, harus termotivasi untuk istiqomah walaupun malah bagaimanapun harus tetap mendirikan sholat. Silakan didiskusikan. Hasil pengamatan kalian yang tadi disimak itu silakan didiskusikan dan bertanya. Itu nanti presentasi ke depannya. Diskusikan namanya itu. Namanya kelompok. Sudah? Ya, terima kasih. Sudah, itu. Baik, sekarang Bapak jelaskan sedikit saja tentang ketentuan sholat lima waktu. Tadi sudah dibahas bahwa sholat adalah secara pengertian. Nah, kalau secara bahasa sholat adalah doa. Kalau secara istilah, sholat adalah sebuah kegiatan yang diawali oleh takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Kemudian hukum sholat adalah fardu ain bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, selama dia mengetahui tentang kewajiban sholat, tentang perintah sholat, tentang diwajibkannya sholat, maka sholat menjadi wajib ain. Artinya wajib ain apa? Fardu ain apa? Tidak boleh diwakilkan. Kewajiban per individu, kewajiban masing-masing, person masing-masing. Jadi misalnya kalau fardu kifayah, dalam misalnya contoh sholat jenazah, satu kampung tidak melaksanakan, tetapi ada sebagian orang yang mengerjakan, maka sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau sholat fardu, karena hukumnya fardu ain, maka tidak bisa. Artinya siapapun selama dia memenuhi syarat wajib sholat, maka kewajiban sholat itu menjadi fardu ain. Kemudian rukun sholat. Rukun sholat ini ada dua. Rukun sholat yang pertama adalah rukun fi'li. Kemudian yang kedua adalah rukun qauli. Rukun fi'li itu apa? Rukun yang
sifatnya gerakan, sifatnya bergerak, memerlukan gerakan. Seperti contoh sujud, ya, ruku, i'tidal, takbiratul ihram, mengangkat tangan yang pertama. Kemudian yang rukun qauli adalah rukun yang dimana diucapkan, ya, seperti contoh membaca Fatihah, ya, membaca sholawat dan seterusnya, tasyahud awal, tasyahud akhir, itu namanya rukun. Kemudian syarat wajib sholat yang perlu kalian pahami di dalam fikih itu ada dua. Mesti penjelasannya kalau tidak rukun syarat, kalau tidak rukun syarat. Sekarang kalian harus pahami kata kuncinya dulu. Kalau rukun, ya, kalau rukun itu sesuatu yang dilakukan di dalam prosesnya. Ya, rukun yang dilakukan di dalam prosesnya. Contoh misalnya rukun sekolah. Ya, rukun sekolah otomatis kegiatan belajar ini. Ya, kegiatan belajar ini dilakukan di mana? Di dalam proses. Itu namanya rukun. Rukun sholat maka di dalamnya baca Fatihah, takbiratul ihram, i'tidal, rukun, sujud, itu di dalam proses. Itu namanya rukun. Kalau syarat itu di luarnya. Ya, syarat dilakukan sebelumnya. Misalnya contoh, saya Bapak kembalikan lagi contoh misalnya sekolah. Rukun apa syaratnya sekolah? Ya otomatis harus pakai seragam. Bawa buku, bawa pelajarannya, bawa pulpen, bawa alatnya, bawa sepatu, dan itu namanya syarat. Jadi kalau paham kalian antara rukun dan syarat itu apa, gampang nanti nalarnya gampang. Paham ya? Dan sekarang wajib sholat. Seseorang itu misalnya diwajibkan sholat jika sudah memenuhi syarat. Jadi dijelaskan yang pertama adalah orang Islam. Kemudian balik, ya. Kemudian apa tadi? Islam, balik, kemudian apa? Mengetahui tentang kewajiban sholat sampai kepadanya ajaran sholat. Nah, contoh misalnya ada suatu daerah yang tidak ada pendakwah ke sana, tidak ada kiainya, tidak ada ustadznya. Ada satu daerah misalnya taruhlah di pedalaman Papua misalnya. Tidak ada kiai ke sana, tidak ada ustadz ke sana, tidak ada guru agama yang mengajar ke sana. Dan orang di sana tidak tahu bahwa ada perintah dari Allah yang namanya sholat. Maka orang tersebut tidak berdosa jika tidak mengerjakan sholat. Karena memang tidak tahu, tidak dengar kabar kalau ada perintah sholat. Paham? Nah, kalau sudah tahu kayak kita ini, dakwah sudah tahu, kegiatan sudah tahu, ngaji sudah tahu, ustaz sudah ceramah bolak-balik misalnya tentang pengertian sholat, wajibnya sholat, kalau meninggalkan sholat bagaimana, ya maka sholat menjadi wajib. Itu syarat wajib dan seterusnya. Kemudian syarat sah sholat itu seperti tadi. Untuk bisa sah sholat pertama, seperti pelajaran kemarin sudah dijelaskan bahwa harus suci dari hadas dan menutup aurat dan seterusnya. Kemudian rukun-rukun dalam sholat. Rukun-rukun dalam sholat nanti dibalikin lagi bahwa rukun di dalam sholat itu yang pertama adalah niat. Semua kegiatan yang tidak diawali niat maka tidak dinilai pahalanya. Ya. Jadi penting, niat itu penting menentukan kesalahan satu ibadah. Kemudian sunnah sholat. Sunnah itu ada dua. Ada sunnah bid'ah, ada sunnah sama seperti rukun tadi. Baik, ini adalah sunnah yang sifatnya gerakan, sedangkan ini adalah sunnah yang sifatnya baca. Atau misalnya membaca kunut, itu termasuk sunnah. Membaca takbiratul ihram ketika pindah itu juga sunnah. Mengangkat tangan itu termasuk sunnah. Kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat tadi sudah disinggung bahwa terbukanya aurat, kemudian hadas, tiba-tiba keluar kencing misalnya atau apa, itu hal yang batal. Kemudian bergerak sebanyak 3 kali dan seterusnya, itu termasuk hal yang membatalkan sholat.
Baik. Selanjutnya Bapak minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi bangsa secara bergantian dibagi teman-temannya 3 kelompok ya. 3 orang maju. Silakan. Maju. Kelompok 1 yang dipresentasikan tentang tata cara sholat fardu ya. Materi tentang tata cara sholat yang lain disimak. Nanti kira-kira kekurangan kalian dalam presentasi temannya ini apa? Ya. Silakan. Sekarang sudah kita lihat bersama-sama
evaluasi sedikit bahwa dari kesimpulannya kalian sudah banyak paham. Baik dari awal sampai akhir yang Bapak jelaskan tadi, cuma Bapak ingin memberikan penekanan itu terkait yang namanya tumanina. Ya, di sana kan dijelaskan ya, ruku dengan rumah, tiga dengan rumah, sujud dengan rumah, tumanina itu berarti termasuk dari rukunnya Kalau tiga kegiatan itu, tiga gerakan itu di dalam sholat tidak dilakukan dengan tumanina, maka berakibat sholatnya tidak sah. Artinya bagaimana? Contoh, misalnya contoh ruku ya, ruku. Itu tumanina itu yang pertama kalian harus sedia itu. Makanya di dalam gerakan sholat itu ada bacaannya subhanallah di dalam ruku. Nabi bilang, baca minimal 3 kali. Jadi jangan sujud. Contoh misalnya ruku, itu tidak tumanina. Ya. Sujud juga begitu. Tidak begitu. Misalnya berdiri belum sempurna kemudian sudah sujud. Sedangkan yang tidak itu adalah berdiri dari ruku tumanina. Posisinya harus tenang dulu. Tumanina itu diam dulu. Makanya ketika berdiri dari ruku ada bacanya. Ya. Bacanya apa? Bacaan ruku tadi, bacaan ini dan tadi. Subhanallah, bisa betul, Sami Allahu liman. Itu maksudnya itu biar kalian tumanina. Kemudian di dalam sujud. Jadi kalau tidaknya belum sempurna, berdiri tegak, kemudian kita sujud, maka sholatnya tidak sah. Begitupun sujudnya. Sujud tidak sempurna, kemudian kalian duduknya tidak sempurna, kemudian kalian sujud lagi, tidak ada tumanina, maka itu menyebabkan sholatnya tidak sah. Paham ya? Jadi itu catatan sedikit dari Bapak tentang evaluasi pembelajaran kita hari ini. Diskusinya sudah bagus. Tadi yang persepsi berikutnya sudah nyambung, sudah paham. Sekarang Bapak ingin bertanya terkait penjelasan ini, apakah ada yang masih belum dipahami? Pak, bagaimana sholatnya orang yang tidak bisa berdiri? Ya, terus? Pak, kapan sholat itu diwajibkan atau diperintahkan? Ya, baik. Jadi ada 2 pertanyaan dari teman-teman kalian. Yang pertama adalah bagaimana sholatnya seseorang yang tidak dapat berdiri? Ya. Berdiri itu menjadi rukun sholat. Berdiri bagi yang Jadi orang yang tidak bisa berdiri maka boleh sholat dengan duduk. Tidak dapat duduk maka boleh tidur. Ya. Tidak dapat tidur maka boleh tidurnya miring. Tidak dapat tidur miring boleh tidur. Intinya apa? Kewajiban sholat tetap harus dilaksanakan selama nafasnya masih ada. Jadi selama nafasnya masih ada, sholat itu wajib. Mau tidak bisa berdiri, mau tidak bisa duduk. Jadi selama ada hembusan nafas, maka kewajiban sholat akan tetap dihidup. Nah, jadi kalau tidak bisa berdiri, maka boleh dilakukan dengan duduk. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, Kapan sholat itu diwajibkan atau diperintahkan? ya. Yang pertama tadi dijelaskan bahwa sholat itu wajib setelah kita mengetahui, ya, mengetahui bahwa sholat itu adalah perintah atau kewajiban. Kalau ditanya kapan, ya otomatis ketika sudah mencapai usia balik. Jadi anak-anak yang sudah usia balik, kalau perempuan misalnya tandanya dengan haid, kemudian kalau laki-laki misalnya dengan balik, junub dan seterusnya itu, maka kewajiban sholat menjadi wajib. Perintah sholat menjadi wajib. Itu yang pertama. Kemudian, tetapi ada penjelasan lain. Anak-anak yang umur 7 tahun, ya, itu diperintah atau diajar untuk sholat. Jadi usia 7 tahun itu diperintah atau diajarkan atau diajak, diberi contoh untuk sholat. Jika sudah berumur 10 tahun, maka ada yang mengatakan sudah harus dipukuli. Walaupun sholatnya belum wajib secara agama karena belum balik dan seterusnya, tetapi jika sudah 10 tahun tidak mau sholat, disuruh tidak mau, diajarin tidak mau, maka
boleh dipukul, ya. Jadi itu umur 7 tahun dan umur 10 tahun. Kemudian ketika sudah mengetahui tentang kewajiban sholat. Baik. Sekarang terakhir penutup. Tadi sudah disimpulkan oleh teman-teman kita. Sekarang penekanan, ya. Bapak tekankan sekali lagi, Bapak jelaskan sekali lagi tentang perintah kewajiban sholat. Jadi sholat itu adalah penting yang tidak boleh ditinggalkan, ya. Dalam keadaan apapun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ya. Kemudian nanti di lembah itu Bapak sudah sertakan linknya, sudah sertakan grupnya, WhatsAppnya juga sudah ada. Untuk tugas di rumah, nanti kalian meneliti lingkungan sekitar kalian, ya, dilihat tetangganya, kemudian lingkungannya, ada nggak orang yang tidak sholat, ya? Ada nggak yang tidak sholat? Kalau tidak sholat, kenapa? Jadi harus ditulis, oh itu tidak sholat misalnya. Menurut kalian itu kenapa? Kenapa mengabaikan perintah itu? Kemudian hukumannya apa? Orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, misal tanpa udzur, tanpa alasan, itu tugasnya itu. Ya. Selanjutnya, kemudian perlu Bapak tanyakan bagaimana pelajaran kita hari ini? Seru, alhamdulillah. Jadi nanti, ya, untuk pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah kita bahas tentang kewajiban sholat 5 waktu. Pertemuan yang akan datang nanti kita akan membahas tentang kewajiban sholat berjamaah. Kewajiban sholat berjamaah. Kemarin sudah dibahas tentang taharah, tata cara bersuci. Sekarang sholat 5 waktu. Pertemuan yang akan datang adalah tentang kewajiban sholat berjamaah. Walaupun hukumnya sunnah, sholat berjamaah itu adalah sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah semenjak diperintah sampai beliau wafat. Kan? Jadi Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, bukan tidak meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Baik, sekarang Bapak minta bersama-sama kita untuk mengucapkan Pancasila secara bersama-sama. Sekarang dimulai oleh pimpin ketua kelas dulu. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan doa dulu. Wa
Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi